Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Azhari dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi PGSD Penjas A, nomor induk mahasiswa 20404224076 dari kelas A. Saya akan menyampaikan materi mengenai dasar biologi penjas. Manusia bergerak didukung oleh sistem yang ada dalam tubuh manusia. Ada 10 sistem, yaitu sistem kerangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem syaraf, sistem pencernaan, sistem pembuangan, sistem endokrin, sistem pembungkus, dan sistem reproduksi. Sistem tersebut saling melengkapi dan saling terikat untuk mendukung adanya gerak. Sistem kerangka. Sistem kerangka mempunyai fungsi yaitu untuk membentuk tubuh manusia, melindungi organ-organ tubuh yang vital, contohnya jantung, paru-paru, dan otak, dan juga sebagai tempat merekatnya otot-otot tubuh. Kerangka manusia terdiri dari berbagai macam dan bentuk tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang disebut dengan sendi, sehingga memungkinkan untuk mudah bergerak. Di dalam sendi terdapat cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Cairan itu berfungsi sebagai untuk melumasi sendi agar mudah bergerak. Dan ada 3 jenis sendi yaitu amphidrartosis, sendi yang sedikit dapat bergerak, synarthrosis, sendi yang dapat bergerak, dan diarthrosis, sendi yang dapat bergerak dengan bebas. Diarthrosis inilah yang perlu diketahui oleh guru penjas. Contoh anggota tubuh yang menggunakan sendi diarthrosis yaitu pada bagian siku dan lutut. Yang kedua adalah sistem otot. Sistem otot memungkinkan seorang untuk bergerak. Otot berfungsi untuk memudahkan bergerak, memberi bentuk, menghasilkan panas, bernafas, dan peredaran darah. Ada 3 jenis otot yaitu otot kerangka, otot jantung, dan otot licin. Otot kerangka di bawah kontrol kesadaran. Persyarafan timbal balik adalah peran yang dimainkan otot-otot antagonis dalam melakukan gerak yang terkoordinasi dengan baik, yaitu jika sekelompok otot melakukan kontraksi maka otot anggota tubuh lainnya istirahat. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang keempat, sistem pernafasan. Sistem pernafasan berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan zat lain dari tubuh. Alat pernafasan terdiri dari rongga hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oksigen tidak dapat disimpan, ia diambil apabila diperlukan. Implikasinya bagi guru penjas bahwa latihan pernafasan itu tidak ada manfaatnya dalam aktivitas jasmani. Yang kelima, sistem syaraf. Sistem syaraf adalah pusat kontrol tubuh manusia. Sistem syaraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan syaraf otak. Unit dasar sistem syaraf adalah sel syaraf atau neuron. Ada 3 jenis neuron yaitu indera atau sensori, neuron gerak atau motor, neuron tengah atau intermediate. Otak merupakan bagian paling vital dari sistem syaraf yang terdiri otak besar atau cerebrum sebagai pusat kecerdasan, berpikir, merasa, dan perintah seluruh tubuh. Otak kecil atau cerebellum membantu mengontrol gerak dan keseimbangan. Medulla oblongata yaitu ujung atas dan sumsum tulang belakang yang berhubungan dengan otak dan serabut gerak dan indera. Sebagai sistem syaraf mengontrol gerak tubuh secara tidak disadari yang disebut dengan gerak refleks. Menurut Frost ada 4 jenis refleks yaitu refleks pengeluaran, gravitasi bumi, refleks sikap tubuh, dan refleks menarik kembali, serta refleks koordinasi otomatis gerak. Sistem syaraf perlu dipelihara melalui tidur atau istirahat yang cukup, udara yang segar dan bersih, serta latihan. Yang ketujuh yaitu sistem pembuangan. Bahan yang tidak berguna seperti sisa pembakaran di dalam tubuh harus dibuang melalui sistem pembuangan. Pembuangan ini melalui beberapa alat yaitu paru-paru, kelenjar keringat, buah pinggang atau ginjal,
dan limpa. Yang kedelapan adalah sistem endokrin. Ada dua jenis kelenjar dalam tubuh, yaitu kelenjar dengan pembuluh dan kelenjar tanpa pembuluh. Kelenjar tanpa pembuluh ini disebut dengan kelenjar endokrin, yaitu yang menghasilkan zat atau hormon yang langsung diserap di dalam peredaran darah, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh. Contoh dari kelenjar yaitu tiroid, hormon yang mengatur kecepatan metabolisme, pituitari sebagai hormon induk yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan jasmani, dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu sistem pembungkus. Kulit dan selaput dari tubuh dikelompokkan untuk membentuk sistem pembungkus. Sistem pembungkus berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan di bawahnya. Yang ke-10 yaitu sistem reproduksi. Salah satu ciri dari kehidupan adalah berkembang biak. Sistem reproduksi ini sebagai sarana dan perkembangbiakan pada manusia yang terdiri dari laki-laki dan wanita. Organ kelamin laki-laki bersatu dengan kelamin wanita atau bertemu. Pertumbuhan jasmani, gerak, dan perkembangan. Perkembangan umur. Pengetahuan umur membantu guru penjas dalam perencanaan dan pelaksanaan penjas. Beberapa penggolongan umur yaitu kronologis, anatomis, fisiologis, dan mental. Umur kronologis berhubungan dengan hitungan tahun kalender. Umur anatomis berkenaan dengan penulangan. Fisiologis dengan masa pubertas, dan umur mental berkenaan dengan kemampuan, penyesuaian diri dengan lingkungan, dan pemecahan masalah. Tingkat pertumbuhan jasmani dan gerak yaitu masa bayi, masa prasekolah, masa sekolah dasar, masa remaja, dan masa pasca remaja. Masa bayi. Pertumbuhan bayi masa pralahir sangat cepat, yaitu rata-rata 51 cm. Pertumbuhan terjadi dari arah kepala ke bawah atau sipalokudal dan dari tengah ke tepi, yaitu proximodistal. Penggunaan otot-otot besar diutamakan pada masa ini. Masa prasekolah. Pada masa ini, anak telah mempunyai berbagai keterampilan gerak seperti jalan, lari, lompat, memanjat, dan loncat. Keterampilan gerak ini memberi arti bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, sosial dalam diri anak. Masa sekolah dasar. Penguasaan berbagai keterampilan dasar yang diperoleh pada masa ini akan berguna pada masa yang akan datang. Perkembangan sosial anak terjadi melalui aktivitas jasmani. Masa remaja. Anak laki-laki lebih baik dalam beraktivitas jasmani daripada anak perempuan, sebab laki-laki lebih banyak mempunyai kesempatan beraktivitas dan adanya perbedaan anatomis. Anak perempuan lebih besar pada usia 10-14 tahun, 14-15 tahun, anak laki-laki menjadi lebih besar dan kuat. Pada akhir masa remaja, aktivitas jasmani berkurang daripada masa sebelumnya. Masa pasca remaja. Pada masa ini, kematangan fisiologi tercapai pada maksimal oleh anak remaja. Otot-otot anak laki-laki masih berkembang. Perbedaan antara putra dan putri. Perbedaan ini sangat menonjol, seperti halnya panggul putri lebih besar, suara putra lebih berat, putra lebih kuat, putri bersendian pinggul lebih miring, putra titik berat badan lebih rendah, tulang-tulang putra lebih panjang. Putri mengalami pertumbuhan yang cepat pada usia 8, 5-11 tahun, 5 tahun, dan puncaknya pada usia 12 atau 5 tahun. Putra tumbuh cepat pada usia 10, 5-14 tahun atau 5 tahun, dan 14-16 tahun atau 5 tahun sebagai puncaknya. Asas-asas pertumbuhan. Anak normal membutuhkan waktu 2-6 jam per hari untuk beraktivitas. Di samping faktor keturunan dan gizi, sistem organik tubuh berkembang melalui sistem jasmani.
tulang anak masih lunak, maka perhatian khusus diberikan agar mencegah kelainan sikap tubuh. Umur fisiologis anak merupakan faktor pertimbangan penting dan membentuk jenis program penjas. Berbagai keterampilan orang dewasa di waktu luang telah dikuasai pada masa anak-anak. Penguasaan keterampilan membantu anak untuk memperoleh kesenangan, kepuasan, dan kegembiraan dalam peran sertanya. Peran serta remaja dalam program penjas disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan fisiologis. Nilai aktivitas jasmani menjadi perhatian bagi semua orang. Faal latihan dan kesegaran jasmani. Fungsi kardiovaskuler. Nilai latihan dan hakikat kesegaran jasmani. Pengaruh dalam latihan. 5 keuntungan latihan menurut Dr. Anders White. Memelihara kekuatan otot, meniadakan ketegangan syaraf dan memberikan kesantaian, membantu pencernaan, membantu mengontrol obesitas, memperbaiki fungsi paru-paru dengan memperdalam pernafasan. Beberapa asas latihan untuk kesegaran jasmani. Beban latihan harus mengikuti asas frekuensi dan intensitas. Latihan adalah faktor individual. Ketegangan jasmani, emosi, dan jadwal latihan rutin harus dipertimbangkan untuk tiap individu. Ketegangan yang berlebihan dapat menurunkan penampilan. Periode istirahat, jasmani dan rohani harus terjalin dengan kadar latihan untuk memperoleh hasil yang baik. Latihan kecabangan bersifat khusus. Latihan kecabangan bersifat khusus serta kelentukan dan kekuatan adalah komponen yang esensial untuk melakukan gerak yang lancar dan efisien dalam unjuk kerja. Bucher merinci fungsi kardiovaskuler sebagai berikut, yaitu memberi makanan dan oksigen ke seluruh tubuh atau otot tubuh. Komponen paling penting dalam kesegaran jasmani. Syarat dan fungsi kardiovaskuler baik adalah otot jantung yang sehat. Latihan dapat membantu penyakit hiperkinetik atau karena aktivitas jasmani yang tidak cukup. Latihan aerobik penting bagi sistem kardiovaskuler. Keuntungannya, kemampuan menggunakan oksigen lebih banyak selama latihan berat. Jumlah denyut jantung berkurang dalam keadaan istirahat dan sedikit menghasilkan asam susu dan daya tahan lebih baik. Perbaikan fungsi kardiorespiratory Perbaikan fungsi kardiorespiratory dapat menghasilkan perbaikan dalam unjuk kerja dalam penjas dan olahraga. Fungsi kardiorespiratory dapat diukur tes lari 12 menit dari Koper. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.